Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mengirimkan video. Sesuai di judul video, kami akan membahas mengenai pengertian hukum jaminan dan juga jenis-jenis dari hukum jaminan. Apa sih hukum jaminan itu dan apa saja jenis-jenisnya? Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Nadia Hera Aurelia, yang kedua ada Ulil Farohah, yang ketiga ada Dwi Arina Fahrunisa, yang keempat ada Eklima Dianti Agustianuro, yang kelima ada Riza Nurwahyuni, yang keenam ada Kamelia Sari, dan yang terakhir ada M atau Ilahi Asyikina. Langsung saja daripada berlama-lama, yuk kita simak video pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hukum jaminan. Hukum jaminan dijelaskan oleh sejumlah para ahli. Dan di sini saya akan memberikan pendapat dari dua ahli. Yang pertama, menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Dan yang kedua, menurut Profesor M. Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Jadi pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari penggunaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai hukum jaminan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Apa sajakah itu jenis-jenis jaminan kebendaan? 1. Gadai. Dalam pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Unsur-unsur pokok gadai. 1. Adanya perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai. 2. Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas namanya. Yang ketiga, barang yang jadi objek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak. Sifat umum gadai. Sifat umum gadai ini ada 6. 1. Objek adalah bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. 2. Bersifat kebendaan yang bisa memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan. 3. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai. 4. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual benda gadai. 5. Gadai adalah hak yang didahulukan. Nah, yang terakhir, hak gadai tergantung pada perjanjian. Barang yang dapat digadaikan adalah semua barang yang bergerak, seperti perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, dan lain-lain. Misalnya, seseorang membeli kendaraan dan membayar penjual menggunakan dana dari bank. Akan tetapi, mereka memberi bank gadai pada kendaraan tersebut. Jika seseorang tersebut tidak membayar kembali pinjaman, bank berhak mengambil kendaraan dan menjualnya untuk membayar kembali pinjaman. Yang kedua, fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sederhananya, jaminan fidusia berupa jaminan kebendaan yang berhubungan dengan hutang piutang antara pemberi fidusia atau debitur dan penerima fidusia atau kreditur. Jaminan ini diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Lalu untuk menjamin fidusia sendiri, menurut
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ciri-ciri jaminan fidusia: yang pertama, dibuat dengan akta notaris; yang kedua, pendaftaran fidusia; yang ketiga, hak milik; yang keempat, eksekusi jaminan; yang kelima, dikenakan biaya fidusia; yang keenam, objek jaminan fidusia; yang ketujuh, pihak pemberi dan penerima fidusia; dan yang terakhir adalah hak eksekusi. Secara garis besar ada dua prinsip fidusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kejelasan dari barang yang ada di dalam proses fidusia. Yang kedua, adanya sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat barang jaminan fidusia. Tugas pemegang fidusia: yang pertama, pihak yang dengan sengaja menerima kewajiban fidusia atas nama pihak lainnya, maka wajib bertanggung jawab untuk bertindak dan mengelola aset sesuai dengan kepentingan pemilik. Yang kedua, memastikan tidak ada masalah atau konflik kepentingan yang muncul di antara pemegang fidusia dan pemilik aset. Yang ketiga, sesuai dengan aturan hukumnya, pemegang fidusia wajib memberitahu kondisi asli dari aset yang akan dijual kepada calon pembeli, serta tidak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan aset tersebut. Yang keempat, akta fidusia tetap berguna meskipun pemilik aset meninggal dunia, terutama apabila asetnya merupakan bagian dari perkebunan atau hal lainnya yang membutuhkan pengelolaan serta pengawasan. Contoh fidusia: ketika Anda melakukan kredit motor, maka pihak pemberi kredit yang membeli ke dealer merupakan pemilik dari motor tersebut. Meskipun registrasi hak miliknya dialihkan atau diatasnamakan pada Anda, selama Anda belum melunasi kredit tersebut, maka motor masih menjadi milik pemberi kredit. Yang ketiga, hipotek. Dalam KUH Perdata pasal 1161 menyebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Objek hipotek yaitu: pertama, benda-benda tak bergerak beserta segala kelengkapannya yang dapat dipindah-tangankan. Yang kedua, hak pakai atas suatu benda beserta segala kelengkapannya. Yang ketiga, hak numpang karang dan hak usaha. Keempat, bunga tanah yang dibayar dengan uang maupun yang dibayar dengan hasil tanah. Yang kelima, bunga seperti semula. Dan yang terakhir, pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak asli yang melekat padanya. Cara mengadakan hipotek. Menurut ketentuan pasal 1171 KUH Perdata, hipotek hanya dapat diberikan jika ada suatu akte autentik. Jika seseorang ingin memasang hipotek, maka perjanjiannya harus dibentuk dalam bentuk akte resmi yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT setempat. Berikut pihak-pihak yang bisa menjadi PPAT. Yang pertama, notaris yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Yang kedua, seseorang yang bukan notaris tetapi ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Dan yang terakhir, camat yang menjadi PPAT secara ex officio. Sifat hipotek umumnya memiliki beberapa poin, diantaranya yaitu yang pertama, absolut, yang berarti hak dapat dipertahankan terhadap tuntunan apapun. Poin yang kedua yaitu droit de suite atau Rechtsgefolg, artinya hak tersebut senantiasa mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada. Poin yang ketiga yaitu droit de préférence, yang berarti yaitu suatu pihak memiliki hak untuk dipenuhi piutangnya lebih dahulu di antara pihak berpiutang lainnya. Sementara ciri-ciri khas dari hipotek adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asesoir, yang artinya hipotek sebagai perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya mengenai utang piutang. Yang kedua yaitu underbar, yang berarti hipotek tidak akan dibagi karena hipotek melekat pada seluruh benda yang menjadi objeknya, sehingga hipotek tidak akan dihapus sebagian meskipun sebagian utang telah dibayar. Yang ketiga yaitu Verhalshort, artinya hipotek hanya mengandung hak pelunasan uang, bukan hak kepemilikan benda. 4. Hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 1/1 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Objek-objek dari hak tanggungan yang pertama, hak atas tanah yakni hak milik atau HM, yang kedua hak guna usaha atau HGU, yang ketiga hak guna bangunan atau HGB, yang keempat hak pakai, yang kelima hak milik atas satuan rumah susun atau HMASRS. Prosedur mengajukan hak tanggungan. Yang pertama, mendatangi PPAT atau notaris untuk membuat akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Yang kedua, jika sudah memiliki APHT, permohonan pendaftaran dapat diajukan ke Badan Pertahanan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran hak tanggungan dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai surat perintah setor atau SPS di kantor pertahanan. Syarat-syarat pembebanan hak tanggungan yang harus diketahui. Yang pertama, pemberian hak tanggungan harus dimulai dengan perjanjian pemberian hak tanggungan yang berguna sebagai jaminan pelunasan hutang. Dan yang kedua, hak tanggungan baru dapat diberikan apabila sudah memenuhi persyaratan spesialitas, yakni nama dan identitas jelas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili asal kedua belah pihak, penunjukan utang secara jelas, uraian dari utang tersebut, serta nilai tanggungan. Yang ketiga, pemberian hak tanggungan harus memenuhi persyaratan publisitas yang dapat dilakukan dengan mendaftarkan hak tanggungan pada kantor pertahanan setempat beserta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang keempat, sertifikasi hak tanggungan harus beserta titel eksekutorial. Yang kelima, apabila perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, maka pemegang hak tanggungan berhak memiliki kuasa atas objek hak tanggungan. Contohnya, Anda sebagai konsumen ingin mengajukan kredit pemilikan rumah ke bank dengan nilai rumah sebesar 800 juta rupiah. Pihak bank di sini memiliki peran sebagai pemberi kredit akan meminta Anda menyerahkan jaminan berupa tanah dan rumah tersebut. Selanjutnya, pihak bank akan menyimpan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah Anda sebagai jaminan sampai kredit Anda benar-benar lunas terbayar. Dengan demikian, jika nantinya Anda tidak bisa membayar kredit saat jatuh tempo atau kredit Anda macet, maka Anda bisa melakukan penjualan secara lelang atas tanah dan rumah yang dimaksud. Hasil penjualan tanah dan rumah tersebut akan diberikan kepada bank dan Anda berhak menerima sisa hasil penjualan tersebut. Sekian materi kebendaan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.